Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class, Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan membahas lagi dan lagi tentang Gojek kembali. Nah, sebelum gue memulai pembahasan, gue pengen menanyakan dulu kabar-kabar akun kalian semuanya melalui nyanyian. Gue mulai dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, gimana akun kalian semua? Coba tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih atas komentarnya. Nah, itu dia. Gimana akun teman-teman semua? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, di pembahasan kali ini gua pengen membahas tentang Gojek. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat menonton dan jangan lupa di like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan gue bersemangat memberikan konten-konten selanjutnya. Tanpa berbahasa basi lagi, gue akan menunjukkan pendapatan gue dan gue sudah mulai narik Gojek kembali. Oke, mau bahas apa sih? Kenapa sih gue narik Gojek kembali dan berapa sih pendapatannya? Simak terus videonya. Sabtu tanggal 22 Mei gua belum narik. Terus hari Minggu tanggal 23 Mei sama belum narik juga. Senin juga tanggal 24 Mei nggak narik juga. Selasa 25 Mei belum narik juga. Rabu 26 Mei belum narik juga. Kamis baru gue dapat 9 tarikan dengan total pendapatan 102.500. Dan di hari Jumat gue dapat 181.600 dengan 12 orderan. Nah, jadi di pembahasan kali ini gue akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama, kenapa gua narik Gojek kembali. Yang kedua, tentang notifikasi yang ada di GoPartner kita semua. Itu dia teman-teman, dua pembahasan yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi di pembahasan pertama, kenapa gua narik Gojek kembali. Jadi gua mulai narik Gojek kembali pada hari Kamis, dan akun ini gue liburkan atau gue nggak tarik lagi rencananya selama 3 bulan. Dan pada minggu ketiga ini ada sesuatu hal kenapa gue harus narik Gojek kembali. Jadi pada saat hari Kamis nih teman-teman, jadi niatnya gue mau istirahat karena udah jamnya gue istirahat. Nah, nyokap gue bertanya kepada gue, emak gue bertanya kepada gue, narik apa? Gue jawab, narik Gojek. Kok sekarang ngasih setorannya, ngasih ke mama kok jarang-jarang, biasanya kan setiap hari. Nah, pada saat itu akun Gojek langsung gue nyalain dan kebetulan langsung bunyi. Yaudah mak, ngantar dulu ya, nanti dijawabnya, gue bilang begitu. Nah, gue pikir nanti takutnya dicek oleh emak gue, makanya gue memutuskan untuk narik Gojek kembali supaya nanti pada saat gue selesai narik dilihat pendapatan gue, riwayat gue bahwa oh bener gue narik Gojek. Tetapi di sini gue berkata gue narik Gojek, padahal kan gue narik Shopee, karena gue nggak mau nantinya pada saat gue menerangkan yang sesungguhnya kepada emak gue, nanti
itu menjadi bahan pikiran untuk emak gua sendiri. Ya teman-teman, di sini gua bermaksud untuk tidak membuat pikiran, nambah pikirannya nyokap gua. Nah, untuk untuk lebih lanjutnya videonya, nanti teman-teman bisa nonton video gua sebelumnya. Kenapa gua ke suspend, ada di video gua sebelumnya, bisa ditonton. Itu ya teman-teman alasannya kenapa gua narik Gojek kembali. Jadi di sini gua narik Gojek juga ada timbul perasaan was-was juga, ada timbul perasaan yang ya menurut gua wanti-wanti lah. Karena di sini satu kali lagi gua melakukan kesalahan akan berakibat fatal buat gua, yaitu putus mitra. Makanya di sini gua nggak bisa leluasa, nggak bisa kayak pada umumnya lah. Jadi gua narik itu satu orderan ya, gue tungguin 15 menit supaya ya ada nggak komenan, ada nggak ini terjadi itu. Dan juga pada saat gue dapat pada saat gue dapat Goret maupun GoFood, gue terus memberikan konfirmasi kepada customer. Itu ya teman-teman. Jadi itu alasan gue kenapa gue narik Gojek kembali. Dan alangkah terkejutnya teman-teman, akun yang tidak dipakai selama 3 minggu ini ternyata bisa mendapatkan orderan yang menurut gua itu sangat luar biasa, yaitu 9 pada hari Kamis dan pada hari Jumat yaitu 12 atau 11 itu. Taruh lihat dulu, soalnya agak lupa teman-teman. 12 itu sangat luar biasa menurut gua. Itu ya teman-teman, kenapa gua narik Gojek kembali, yaitu alasannya karena nggak mau menjadi bahan pikirannya emak gua. Nah, yang kedua, notifikasi yang ada di GoPartner. Jadi ada 2 notifikasinya. Yang pertama itu sebentar gua lihat dulu ya teman-teman. Yang kedua itu mengenai nah ini dia. Yang kedua mengenai pelanggaran. Jadi ini ya bunyinya: peringatan, Anda terdeteksi berkendara melebihi batas kecepatan aman saat membawa penumpang dalam 24 jam terakhir, yaitu 50 per kilometer per jam untuk kendaraan roda 2 dan 80 km per jam untuk kendaraan 4 roda. Gojek memonitor kecepatan Anda selama berkendara. Pastikan Anda selalu mempertahankan kecepatan di dalam batas aman untuk menjaga keselamatan Anda dan penumpang. Ini dia notifikasi yang pertama. Jadi gue akan memberikan pendapat opini gue teman-teman. Jadi menurut gue ini sangat luar biasa sistem yang dibangun. Ini sudah mengalami kemajuan dan sangat luar biasa. Di samping ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi di sini gua akan menerangkan dulu dampak positifnya. Ya pasti dampak positifnya yaitu agar Gojek lebih memperhatikan mitranya dalam berkendara. Jadi Gojek itu memberikan himbauan, memberikan keterangan bahwa untuk roda 2 kecepatannya sekian dan untuk roda 4 kecepatannya sekian, dengan mengutamakan keselamatan di jalan. Itu yang teman-teman dampak positifnya. Dan dampak negatifnya mungkin dengan notif seperti ini bisa juga jadi bahan komenan untuk customer yang ingin buru-buru ke kantor. Itu dia. Jadi kita sebagai driver menyikapinya ya harus bagaimana. Pernah waktu gua dapat orderan Goret, selalu gue bertanya kepada customer, "Kak, buru-buru nggak?" Dijawab sama customer, "Kenapa kak?" Kenapa pak? Soalnya Gojek menghimbau agar mitranya dengan berkendara dengan
di bawah kecepatan 50 km. Nah, pastikan customer berkata, oh kalau saya buru-buru bagaimana Pak? Nggak bisa Kak, paling cancel. Itu ya teman-teman, itu caranya. Jadi kita nggak dapat peringatan dan juga kita nggak dapat komenan dari customer, karena ini sangat berbahaya teman-teman. Jika ini kita nggak bilang terus terang oleh customer, nantinya nanti customer beranggapan bahwa drivernya lambat dan sebagainya. Itu yang teman-teman, dampak positifnya dan dampak negatifnya dari notifikasi ini. Ini juga dampak positifnya juga udah bagus, dampak negatifnya juga harus diperbaiki. Itu ya teman-teman, notifikasi yang pertama. Nah, notifikasi yang kedua, pembatalan melalui Resto Super. Rekan mitra, untuk memperlancar Anda menjalankan order GoFood, kini Resto Super dapat membatalkan order untuk kedua alasan berikut, yaitu resto tutup, menu habis. Jangan khawatir, khusus untuk pembatalan yang dilakukan melalui aplikasi Resto Super dengan alasan di atas tidak akan mempengaruhi performa Anda. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi begitu kita dapat resto yang super, kita bisa jadi di sini ya teman-teman, di sini driver tidak bisa membatalkan, tetapi pihak resto lah yang bisa membatalkan dengan alasan menu habis dan restorannya tutup. Dan jadi pertanyaan, kalau restorannya tutup, kita nggak bisa. Jadi kalau restorannya tutup dan kita mau menelepon ke pihak resto, tetapi pihak resto tidak ada jawaban, itu bagaimana? Di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat orderan dengan restoran tutup dan teman-teman menghubungi pihak resto tetapi pihak resto tidak ada jawaban, nah teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, harus menelepon ke call center Gojek agar bisa dibatalkan orderannya. Karena jika nanti teman-teman nggak menelepon atau jika nanti teman-teman membiarkan itu, maka dampaknya sangat luar biasa teman-teman. Yang pertama, orderan itu bakalan mental ke driver lain yang membuat nanti bakalan ada peringatan lagi, yaitu pelanggaran pertama di tingkat yang pertama, telat menjemput pelanggan. Itu teman-teman, memang itu pelanggaran yang menurut gua sangat rendah, cuma itu dampaknya bisa menjadi putus mitra jika itu sering dilakukan sebanyak 4 kali. 4 kali itu udah suspend dan kelima kalinya putus mitra. Itu yang gua alami teman-teman. Makanya di sini untuk teman-teman jika mengalami resto tutup, segera hubungi ke pihak resto. Jika pihak restonya tidak ada konfirmasi, tidak ada jawaban, baru segeralah hubungi ke call center agar order ini cepat di cancel dan tidak ada, dan pihak customer tidak mengorder kembali. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini 2 notifikasi yang gue sampaikan dan 1 keterangan kenapa gue narik. Itu ya teman-teman. Jadi sekian video dari gue. Di sini gue hanya memberikan informasi, di sini gue hanya memberikan cerita, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan di sini gue tidak bermaksud untuk sok pintar, bukan. Tidak bermaksud untuk sok-sokan, bukan, karena di sini hanya sharing aja, mengutarakan pendapat aja. Jika ada pendapat dari teman-teman, tolong tulis di kolom komentar dan siapa tahu bisa gue jawab dengan kemampuan gue sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Jika nanti ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Dan jika nanti ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Ini gue masih tahap pembelajaran dalam pembuatan video ini. Nah, tetap lakukan 3M teman-teman. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gue cuma mau bilang salam satu aspal. Kikuk kikuk.